Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. Satu karena bodoh, dua karena sombong, ya tiga karena kurang pekerjaan, murah bidangi ngomong. Itu yang paling sering ya tiga. Misalnya gini debat, kenapa sih anu buat Muhammadiyah kok geger perkara awal tawal. Terus debat turun-turunan, wah ini negara bela NU, kepada Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduh aja. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, belajar falak kan selesai. Tahu tak mau cukup kan belajar falak. Rasa nimbrung ikut ngomong. Ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ruya gue NU. Hisab ibu Muhammadiyah. Memangnya sehingga kalender ini sopo, yang NU rakyat sebagian besar. Batu-batu rekan itu bukan dari kalender. Itu jadi yang apa? Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau ada buku falak ya banyak. Sebagian jadi karang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV kawanku. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Bahah, dengan tema salah kaprah penentuan awal Ramadan, banyak perdebatan antara NU dengan Muhammadiyah. Yuk, mari kita simak penjelasan singkat daripada beliau. Mohon simak penjelasannya sampai akhir selesai, biar tidak gagal paham atau salah paham dalam mensikapi kajian daripada beliau. Yuk, mari kita simak videonya. Let's go. Ini terus awon senengannya dapat tebak-tebakan. Jadi bulan itu sekitar berapa? 2 hari. Karena mana sih Komar hanya 2 nopo. Nah istimai sempurna 28 dan 29 terus mungkin tanggal 1 nak tadi sama likor berarti lama tolong pulang terus kita evaluasi. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimewa terus nanti selesai, atau istimewanya nanti sampai berapa? 30. Oke, itu ahlul ilmi. Seorang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini, kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi, kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. Satu karena bodoh, dua karena sombong, ya tiga karena kurang pekerjaan, murah bidangi ngomong. Itu yang paling sering ya tiga. Misalnya gini debat, kenapa sih anu buat Muhammadiyah kok geger perkara awal tawal. Nah debat turun-turunan, wah ini negara bela NU, kepada Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduh aja. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, belajar falak kan selesai. Tahu tak mau cukup kan belajar falak. Rasa nimbrung ikut ngomong. Ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ruya gue NU. Hisab ibu Muhammadiyah. Memangnya sehingga kalender ini sopo, yang NU rakyat sebagian besar. Batu-batu rekan itu bukan dari kalender. Itu jadi yang NU pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau ada buku falak ya banyak. Sebagian jadi karang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Karena tak mari ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Sama kita iso ya. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. Satu sunnah ilmu yang dikenal orang awam, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari anak bulik saya namanya Bagi Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu sandarannya bulik saya. Itu kalau cerita gini,
fix. Cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu delok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, misalnya kalau ada polemik awal apa Syawal, misalnya Senin, misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, aku bilang Rukin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Rukin Senin, cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama anak ganti kan sampai 3 hari ya perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari ya, Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal Mas ganti. Tidak biasanya anak ganti yang di Medan ini. Gak masalah sebenarnya secara terpala gak masalah. Berarti kan Ahad, berapa saya bin Senin, ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak mau ngomongin kok belum mampu kok. Memangnya apa di Islam itu tertepok. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya ekspor Islam terus tertepok kan ada kubu sebelah. Itu sunatullah, no? Terus teori falak mau bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya, jadi itu gampang ke secara kuno. Dulu uang nak tukaran, dulu tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Coba lah seneng ilmu, seneng tukaran. Tukaran berurat ya, kita ini bujunti terbut uang itu tukaran kan. Ini perkara awal sawal itu tukaran. Meskipun cuma itu terbut uang saya ya keben. Mereka itu sih ngebel sih orang stres sih ngomongnya. Tapi dibalik no dewi karena nggak ada kok direbut aja dibalik no dewi. Mestinya itu gampang. Coba lah kamu percaya ilmu model awam mitra usah kamu belajar falak malah rabakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13 orang bergeser. Wah Mustafa kok kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan termasuk yang sering itu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Itu tadi wong awam itu kan raro falak tapi so muji bener Mustafa Rukin rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan cek urung sore pas Senin. Jadi bener Rukin kira-kira kan ya. Pak Abu tadi kan bilang Selasa yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut bareng wajah tanggal 15 seorang Mustafa bulan mulai menyusut cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana paham sih maksud ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar paham sih. Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu tahu-tahu komentar waduh Islami kok geger guru menang menjual NU itu sukaran lu tinggi lu masalah bulan kok NU Muhammadiyah itu tekeh saking mulai rasa ilmu ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un parah mulai rasa ilmu itu obat. Saya ulang lagi ya kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu kan malam 15 itu Ahad ternyata bulan itu urung buder bareng malam Senin buder berarti kira-kira buder atau walian pas Ahad buder Senin mulai menyusut Selasa mulai menyusut berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah itu bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah ibadah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang saya masih mengkaji fikih. Sing darani meteng gitu aku takut sing meteng hamil. Sing darani meteng oh itu kan biasa. Bojomu seragam meteng ya. Serap prospek juga mau anak menang. Sing darani meteng gitu aku takut. Sing darani meteng itu oh nak cara wong awam. Oh so keliru gitu. Sing darani meteng cara wong awam berarti meteng. Ya pokoknya agar meteng wis berarti itu jenenge meteng. Itu definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses ideologi yang dadekno enggak khed. Ulang lagi. Sehingga misalnya
iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri-istri, dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, rokok kali salah. Allah itu kalau punya hukum itu pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara yakin jauh Zaid itu melawan istri, begitu jadi jima. Memang bahasa kita gak boleh kinayah. Kurang cek tidur bersama gak jelas sih. Mati meniduri orang oleh bahasa fikih. Pokoknya Zaid tadi malam cek jima istrinya. Rino tukaran, berkono di aneh Ruhin terus tukaran cerai. Soalnya cakir itu gitu, wah ini kabarnya itu cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi besok tanggal berapa? Sama likur 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini, 29 dia suci, 2 itu tanggal 30 enggak? Ada 30 ya? 30 suci, terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci, Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul cara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sih mana waduh jadi. Nah ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang diawamkan itu mau misalnya ngomong hubungan intim yang non nikah yang nggak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira atau mikir mana tuh, bukan mengkusur atau mikir. Pokoknya wiridan bersuarga, mengkusur atau mikir. Mengenai aku ya gumun, orang Arab no Yasin gumun. Dikira Yasin ku jimat. Yasin ya ilmiah, bakas lasam yang bagilah untuk sikap komar matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mereka matahari bulan oleh nyelesaikan falak cepat. Bulan matahari menyelesaikan setahun 4 kali. Mulanya agak bulan Samsiah itu keselip Komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun menyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Yang ilmiah ini kok diharam. Memang Yasin itu mantra. Tapi semua Yasin bodoh gini. Ayat ilmiah jadi mantra. Khasiatnya ini kasihnya sudah. Saya ngaramno besing kritik bodoh goblok gitu. Bodoh rata ngaji ini. Gue ngaji tapi ya sekeben rame-rame saya Yasin kok kasih Yasin ini ya ilmiah nerangkan bulan di posisinya gini matahari begini makanya matahari tidak mungkin nyelip per bulan cepat mudah menyelesaikan bulan semalah keruwetan enggak nanti saya tanya ketika tanggal 5 haid itu haid apa keluar darah enggak jawab saja. Maka kalau itu betul haid memang bukti tidak hamil harusnya iddahnya selesai karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau di nikah Umar terus dikeloni Umar benar-benar anaknya Umar karena filosofi iddah adalah apa memastikan nggak ada mani dari Zaid pertama sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu jangan-jangan itu tidak haid tapi darah yang keluar. Artinya gini kan, dia ini kok kaget dipegat atau trauma terus keluar darah, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil, sengaja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya dari awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mereka nak 3 kali masa suci atau bulan 4 bulan. Nah pancen tenan hamil kan harus belenting. Nah di sini kontribusi ilmu wong awal. Paham gitu ya? Jadi umpama mani ku jadi tenan, umpama haite iku gak haid tenan, mau keluar darah mergo kaget bar Pak sudah motor atau kaget nak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni berhenti. Dan ilmu medis yaitu diukur agar haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Paham ya? Alhamdulillah.
Orang rugi orang bang jam sesuai pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana tuh dengan orang yang nggak haid? Nggak haid itu bisa karena monopos Aisyah atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhid. Ketika seseorang nggak haid iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Belum mesti 3 bulan tuh. Nah, mari di situ khatam teman mondor. Di rapal saya lali, di rapal saya lali. Oke kamu jangan cuma berhenti di sini karena ngaji ini penting sekali buat kita semuanya ya. Ngaji ini penting. Maka dari itu jangan cuma berhenti di sini. Mari kita rampungkan atau selesaikan kajiannya dari beliau itu Gus. Let's go. Ini lho tak terang. Cuma Yasin Biswargo ini masalah ilmu. Monggo sing ngapal Yasin ora urung minat Biswargo kan mulang Indonesia. Biswargo tarate mati. Tak terang ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47 bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43 kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya padahal begini sebab bawa ini buat sima. Pertanyaan sama Allah kan divonis ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan mesti 3 bulan enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil setelah 3 bulan kan gede idahnya tetap 3 bulan apa diganti waktu hamil melahirkan diganti waktu sama nanti ketika salah satu kuruk cinta ini 3 kuali masa suci ternyata hamil ya jadi salah satu kuruk idahnya nanti melahirkan, paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. Satu adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Nah saya ini enggak perkara siji sawale debat. Si debat itu ora tahu belum niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya di awal kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin dan Muhammadiyah Selasa. Ada nggak yang belum niteni ke-15 dari tanggal masing-masing? Itu kan debat gitu. Boleh nama lagi, gue ngalah, sekali-kali ngalahin itu. Gue nak ketoro di singkok. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita uji mana yang benar. Untuk kira ketoro tuh Mas Abu. Misalnya contoh Ahad, ternyata budur cerai itu kira-kira cara Mustafa tanggal 12. Kalau tinggal ini sujudnya kan iya Mustafa Jibril. Kan tetap ketoro kan. Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek kurung budur cerai. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah budur, itulah budur cer, berarti budur sing budur kan budur sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi apa misalnya ada hujan, cara BMC ngitung hujan itu kan kecepatan angin gini pokoknya terus efek mendung melayu ini melaku cara BMKG. Cara awam gampang kok anggaran mungkin semua duduk sibuk tiap hujan semua itu awam sepakat semua kok ngene apa hujan jadi gampang tetep ono ilmu awam tetep ono ya ora salah kok ya ora BMKG hujan tenan yo kok dalile sumuk wis ngono jadi wong tak pengenan wapian tenan jadi wong awam wis itu jatah ilmu sumuk ya bodoh ngomong psikologi, ngomong itu kalau minggat cara pakar analisis kan jangan ini ada psikologi apa wong agar minggat itu tukaran banyak temen minggat itu kalau ada di analisis perbedaan persepsi wah kesuwen gak agar minggat ya tukaran kok repot kau sang jadi awal itu hati animon jadi wong awam di sisi ilmu mungkin terjadi ilmu itu maksud wala yufiku nabisein ini wah ketua wong alim tau kadang-kadang kalah di umbi coba berapa cerita satu-satunya kekalahan saya dalam hidup kata benar ke umbi
kalah belum. Ikan cerita kok anak om besok, ya umur SMA. Ini jalur kok sepeda motor. Apa yang suka petani suka sapinya waduh. Sapi semua sikile papat itu waduh. Orang dampak ya sapi yang berkaki empat. Karena dia ini sapi ini ada, dengan ada ala pak turuti rampun. Aku cukup mudah goblok sebegini. Nah iya kok beli sepeda motor kok sini dunia nggak dunia kok sapi sini dunia nggak dunia. Sepeda motor ora dunia kok semalam dunia ngentek no dunia kok no bensin kok bengkel. Cara dari dunia sebenarnya kan. Jadi mungkin mobil cara dari goblok. Perkara ini mobil dunia tapi mangan. Dunia kan harus bensin ini nyari pinter nih. Jadi yang makanya sabar sebenarnya pengiran juga GM. Ternyata dia ini rajin kalau sepeda motor anaknya punya ilmu sendiri dunia sing lahir no. Dunia kok sapi. Jadi cara dia ini mobil papat tanpa goblok. Papat kok virus. Cuma yang mulai memulai. Terus kalau tak wangku, coba dikerjain no sepeda motor tangga deh. Ampun pak sepeda motor pak. Dunia pemangan dunia pak sapi. Saking mangkal gue, bukan aku yang kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunia kok mangan. Ini dunia sing lahir no. Hanya kayak sapi, santri. Artinya gini, itu pangeran, itu apiane pangeran. Wong awam untuk jatah ilmu, wong butuh, wong pinter untuk jatah. Saya itu mengkaji head atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama, misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti baru 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan waktu hamil. Jadi ketara kan misalnya ono wong jahit misalnya begini ngeloni bojone lima terus Rino kaget mati, ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan 10 hari. Nah betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau dia blending ya sudah iddahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuru polanya juga entah 4 bulan 3 bulan. Itu polanya sama. Cukup hikmah itu. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya sebenarnya ngaji ilmu semua. Surat yang kecil. Ngaji suarco, alhamdulillah suarco. Ya enak. Tekowek siapa-apa. Suarco sering. Saat di surat Yasin jadi ketika ini ada cuman amin amin. Padahal ini ya mata dari itu tidak mungkin nyali berbulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu juga bulan per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sama ada alif falak kan ngerti kan tanggalan bulan itu sisa 29 ya 30 orang iso 30 siji samsi ya sering 30 siji mau Februari 28 intinya kan mesti lebih lama kan. Komaria sering sama likur orang sekitar pernah kok. Makanya wala sufi kafiyu kala samyatin sinina wasdatu. Kalau menurut hitungan samsiah 300 tahun itu komarianya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komaria nyalip 3 tahun. Ini kalau nanti tidak ahli falak, sekarang falak nanti kiamat ya. Maksudnya khawatirnya gini, ini kalau dunia ada kiamat-kiamat ke situ berakhir, nanti Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi Isa. Perkara ini nak dihitung Komaria, nah kira kiamat-kiamat ya. Itu sebenarnya anak kiamat-kiamat itu tahun Komaria aku nyalip. Itu sebenarnya anak putu kita ngerti ini Nabi Muhammad lebih tua dibanding. Wah, orang nanti ngurus kiamat. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Itu nak wong kuat tahu. Aku sekarang malah saya ini agak dikarang gitu. Aku yang berikan dalam misalnya ngono tenan sekali malah yang ngerti lagi nyalip itu berkuat seperti itu pak. Jadi pokoknya enak. Ketika ulangnya Allah ini karena tadi Allah selalu bikin cara apa untuk iman.
misalnya iman corong pinter, ya tawari iman corong pinter, milih corong pinter apa corong bodoh? Enggak jawab ya? Bodoh aja apa? Terlalu jujur. Itu fair. Milih iman corong pinter apa bodoh? Pinter banget corong pinter, ya tapi pinter bareng, corong bodoh ya. Nah corong pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud, ya kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan, apa? Tentu sesuatu yang mewujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung mewujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu. Dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter. Paham ya? Yono model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya mukallid, imannya orang nggak bisa mikir nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang, lalu imannya orang betul-betul gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang bermat sapi, terus dibebek ngalor, gitu, yang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei. Tanya orang-orang kampung, gimana araf taruh? Jadi peduli, pegawaian yang bermat sapi, bermat bebek, bermat untuk. Kau kok orang pengiran ono itu tinggi, cara mikir begini, begini bermat untuk. Siapa enak? Al-Ba'ratu tadulu alam hadir. Nah, ono telepon, mesti orang tahu. Terus wa'asarul agam jatuh alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan yang bekal bahasa fikihnya benar. Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Ya, itu ono alam, berarti ono singgawi, ono jejaknya orang ono singgawi. Terus kata Imam Asy'ari ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awam itu awas. Karena aku pinter udah aku malah repot, tapi rapi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan, tersalurkan biologisnya keruwetan. Aku bodoh kan enggak? Itu rapi itu paling rapi. Nah, pinter keruwetan, mau tahu tamat kampus terkenal gak payu rapi. Nah, bodoh gak? Bodoh payu rapi, gak payu. Jadi lu ya, gampang di. Bodoh rapi. Supaya ada tujuan, supaya gak masalah. Saya ulang lagi, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa lu begini Muhammadiyah gini lagi. Karena Allah memang bikin kita ini dan dari bulan mana sih waluliku di sekitar Romino kadang sedih dari awal yang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab apa Minhajul Talibin, perkhilafan satu Ramadan ditoleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan mulai Sa'ban bisa selisihnya sampai 3 hari. Kalau pengiran senengannya ya kayak misteri, tanggal 14, 15, 16 berdarah mirip. Ya kan? Pengiran juga misteri kita 14, 15, 16 berdarah. Kalau pengiran ya senengannya gitu, enggak masalah, menyembrai pengiran. Enggak videonya dia berdua aku majukum. Jadi pengiran senengannya gitu. Makanya harus pinter-pinter. Masyur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman dan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya itu kata Rasulullah khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahwat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahlinya kok ngomong. Coba karena Muhammad dia orang jemput ke Islam. Makanya dia betul dia tahu cocok padahal bodoh. Aku mikir mulai kok orang itu, aku mau jadi narasi berpikir. Dia mikir ngomong itu juga kadang dia pikir. Sama-sama Islam kenapa? Dan dia betul dia tidak ada itu. Padahal lagi mau bodoh-bodoh Islam sangat bulan. Boleh biasa wae, kalau ada perbedaan biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu wong pintar. Kalau orang tanggal 15 kok tetap ketoro, salah itu tetap ketoro.
Kayak tadi iddah itu dicobanya salah satu. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah waktu hamil. Kalau mutawafan ada juga iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah waktu. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu memastikan ala awam. Kok nak tenang hamil kan belum? Jadi awam behos bodoh kan? Makanya cara kula wong kawas yo pinter, wong awam yo. Jadi sebenarnya itu bayu rapi. Itu wong kos ribet. Tapi rapi tidak. Apa tak saya ada bayu rapi? Saya kan sarjana. Wong awam kan? Tidak lah bayu. Motivasinya sama-sama ingin rapi. Yang satu dalilnya tidak. Nah, yang satu dalilnya masa saya sarjana kok tidak laku. Gampang mana? Sama tidak. Kita pasangannya agak. Lah ya aku tak ganti pasangan ke kalau gitu. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, itunya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal, mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk, apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuper, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyuper lah, terus bumi memangap, terus kita templung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang. Kira tahu muka siapa ya, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat, jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik, gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya Iwana su antumul fuqara unapa ila. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rungokno, wis ra paham lah tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah
sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah usul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi. Malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafadno kalimat tauhid. Oke tok ya ora ngara iso dilarang tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit koyo budo, samane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terus jadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadakan tadi dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dicalok ke ado itu ratok tengah. Nak diparekno itu kepanasan. Masyhur. Setan zaman itu orang akeh dadi setan tenan. Saya kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane ya semacam ketepil besar yang jadi mana dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjanik penemune setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik.
Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua Mbak Jibril. Oh, anak gue ditekak kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nazamanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Jadi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang nggak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama toh. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa oke. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar aku kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomene. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya durane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, itu mau bedino malah ngamuk. Lah aku lagi tapi kok hilang dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu. Itu ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupai. Saat dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah. Kamu tahu, engkau tahu, saya ini pecinta engkau. Saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan.
Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya gak peduli, salah pantas saya ora jelas ya gitu. Tapi ini nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah, itu tidak ada se-ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah ya di selera tadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf ganteng. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Adalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita, suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja, ya kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf, dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, gue kan gak bibi. Gue ngajarin proposal ya Allah bibi. Pokoknya Allah gue rabi. Wong sumben swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja enggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, enggak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini enggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini gitu, rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Singkat ini dikunyah terus sembuh.
Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama ya Allah, ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Ora nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa tidak pernah resep lagi sudah. Andaikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka. Nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk Nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Okay? Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umrah itu mensinau kitab hikam itu, agar aku dulu, ya Allah, sing tak dungani ini aja eling kok tak eling nomen ae. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya elik, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, itu mau bedino malah ngamuk. Lah aku lagi tapi gue eling dong. Tapi Allah itu maklumi ya, dengan kekeliruan kita ini kan selalu keliru. Donga terus ya keliru sebetulnya, karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau dia padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Dia orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hagun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taora dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau dia harus jadi wali. Tapi gak jongo ya Allah tersinggung, kere rasa tahu jongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu ngajak wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kita tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, awal tersinggung, bocah ora di idola. Terus dia gusirap dia kadung salah biasa, terus bakat salah, no, bakat salah. Ini sedungannya sing gampang aja mesti bener. Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, laah biton namin diwanin nubuah. Nanti laam kuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, biasanya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya, ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok berarti ini bono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah, tambah salah meneh.
Atau enggak Prugen, wah salah meneh. Tapi jawab Musa itu salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Terus ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu udah paham gitu. Ya, Nabi Khidir mesti kisah kamu udah paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu bunuh. Sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak itu disalahkan. Jadi angel sandi tes-tesan jadi Nabi itu angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur, Nabi Khidir salah, nggih derek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadu semeneng itu ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu punya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang jalan. Tak ada rasa kok amen tak kok. Tapi harus disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal. Dari peristiwa mana aku tak sabar rata kok. Kau jajal nih. Barang dijajal ya protes mana? Barang protes mana? Tinggal 1 kali kesempatan. Kue tak kok mana? Kue serada di muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya proses mana deh. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril mungkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi guru bener, goblok ya. Tapi kalau loroi guru tersinggung, ora hikmah itu. Kan bingung dong. Di guru itu kan bingung dong. Tadi kayak di guru jadab, dorong jadi murah mau. Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu beda, saya takut. Ayo loh, Naela kan gak iri. Biasanya Naela itu gak iri. Sekarang pak. Saya ayu, saya potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Boleh nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng muridku giyoblok gak sensitif roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi tidak protes gebet tenang. Tapi lucunya guru mau nak protes gak duwe akhlak gitu. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena 2 orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa. Bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng loh mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri.
Dari kata wiluma lam tasdi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi atine pinter ya ora paham. Jadi wa mafal tu anamri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Orang syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tetap disenangi pengen. Terus pengenan nabi-nabi ini yo kecil-kecilkan, yo panjenengan wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Akhirnya kok ilmu merah cukup, tetap malah bingung nggak? Nabi itu minggat, itu boleh dah. Tanpa pamit, minggat itu pergi nggak pamit, itu boleh dah. Tidak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah, itu tidak pernah minggat, tidak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih, yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua ya. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebukat, Nasir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unsila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada membantah-bantah malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Nah, sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih saunu ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, tadi Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang tolong dino kaumku tetap orang iman. Mangkel asal minggat deh. Minggat itu jadi mau minggat kan nggak punya tujuan. So asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa, paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya nggak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadin diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu
Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah gini saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibila-bilain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng ngomel Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Ngomel ana ada kok dene tengok. Bukan dinceng Nabi Yunus juga ada. Oh tenan ono ada. Mulane wong rawani ning omah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau dia orang minggat dia salah. Mau dia orang minggat berarti kaumnya. Jadi apa ada kaum gempa bumi likui faksi kok dia neng. Oh mana ono tenan rak melaju. Nyatanya gak melaju. Jadi bahwa didesain minggat. Tapi nak minggat jadi salah. Nabi jora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alama, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain ngarang yang disebut duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, biar awali bro. Aku rawani niru, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Terus kayak gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae lucu. Mecano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau mengincang omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes bareng mulai malam Kamis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaum yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Wes ape pengen ditampa to berarti. Wes gak sida tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bi batni la yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan ton tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua baik-baik saja. Kabar awalnya mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya gak berani pulang karena nanti dihukum mati. Nah, itu pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully gitu. Oh itu beda-bedaan, wong kekasih pangeran, aku rasa dipitol atau diadab. Jadi pangeran kekasih itu beda orang koyo. Akhirnya biasa selama mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mereka malam Kamis ku ono adab tenan. Wates do tobat. Disebut falaula kana qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasih tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya sido aja pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong keliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaumnya berpikir Yunus bohong. Wong ape ono azab kok tengok-tengok ning ngomong. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak paham. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali iku beda, kekasih pangeran itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih.
Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya omong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya rasa jadi teroris, ya terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi ya sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi, kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya terus kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Saya tapi unik. Hapus gak popoli, masuk hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan Jadi Nabi ya relax saja. Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, benar gelem hapus. Tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya relax, wong tulisan ya aku lagi tulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih relax. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Utakai itu senang. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawab kanjeng Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kanjeng Nabi itu perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu sange imannya Allah tetap yu'izzu hadzal-din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunia rusak kok apa ben. Tetep Islam itu mulia. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian dunia keliru lah. Lo coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo tolong atau seket. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Itu Islam menarik zaman mesti regani negara, zaman di negani negara itu semua. Karena ini agama milik Allah, punya ketahanan yang luar. Ya, semuanya dari Nabi tentang perjanjian salah lah, gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pangeran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab? Datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdhalus sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar.
wes samar. Perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah yang itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah. Ternyata, nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke dari Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Dari Suel, oke enggak masalah. Itu dok, yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan, cara sakniki gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sopot. Konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas juga. Sajane ya bener Muhammad. Nimbah watu banyak giok tenan. Banyak giok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi. Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Rupanya dia tetap bener Muhammad. Bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara itu baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Medina, Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya terima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ana ayat sing nurjukna la tadkhulunal masjidal haram insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Lha iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ana taune. Apa ono ayat iku tahun iki sing ngatene tahun iki ra kowe. Jadi Nabi yo ora ono taune yo. Ora ono taune kok tahun iki dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar sing gelar nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau gak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi orang saya ikut. Kalau suka rugen kan gak tahu nih orang saya. Mau aku tuh gak suka tapi kan tampung tahu. Usah suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini dah, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dzahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Di pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran nak dungo di antara doanya waj'al sayyiati man ahtabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya, kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoh di Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi bar langsung Adam urung metu ka swarga wis diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mane kena donga, lompat. Dadi ngene ke ya pokoke wong disenengi ku menang kan. Lan kaya aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu urung pati keusir tenan, Gus fatalah ko Adam Rabbi kalimatin fataba. Jadi urung terlalu jauh dari surga.
Kemana lagi pes pertama medun ke bumi ambek Allah wis diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro pengiran. Kawat al sayyiati man ahbabta. Ini penting kalau atur namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Kita harus kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayu oleh nak mikir keliru. Agama dia pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Futuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, boyo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa, atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi, siapa ya pemimpin setelah jenengan. Nah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu gak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah, aku mau sukses. Ben aku rasa mikir, engkau rak diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mek kowe rak mulya wali songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji negara. Anaknya juk duit mending spontan, cung orang no mati kok juk duit. Betul orang no mati rantuk. Cung orang no mati kok juk duit. Mulai gua agama jadi biaya juga. Mereka agama ini diurusi. Ayo Nabi palsu bengkira wae, mulai Musailama sampai Musotek sampai Elia Eden, kurang lagi. Mulai wali palsu. Romo dosa, Romo sopo. Woi, orang kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Lagi Ceknya Uzbek jadi negara Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk nopo. Mbok pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran ngomongnya harusnya. Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin